Guys, di samping gue sudah ada laptop Asus ZenBook 14 OLED UM3406GA. Yang mana laptop ini tuh ngebikin gue kadang suka mikir guys. Gila ya, ternyata desain laptop sekarang tuh udah sekeren itu. Beneran deh guys, ini ringan banget, beratnya cuma 1,2 kg aja. Dan bodinya itu pakai material aluminium alloy kelas industri bro. Warnanya gue suka nih guys, jet black. Kelihatan mewah banget gitu. Tapi ya gitu deh, rada smudge alias gampang ninggalin bekas sidik jari. Sama sih ya, kayak laptop pada umumnya gitu. Tapi slow guys, karena dilap pakai microfiber, itu juga langsung bersih. Nah, kalau kita lihat secara feels, ini laptop tuh solid banget ya. Engselnya udah 180 derajat, lay flat hinge. Jadi lo bisa buka layar sampai lurus banget di meja nih, buat diskusi bareng teman-teman kalian. BTW tapi lo semua jangan ketipu ya, sama tampilannya nih yang cantik. Karena laptop ini tuh udah lolos sertifikasi US MIL STD 810H. Artinya guys, udah aman banget kalau disiksa di suhu yang ekstrim, kelembaban tinggi, sampai guncangan. So, buat lo semua nih yang punya mobilitas tinggi dan biasa pindah dari ojek online, masuk kereta, sampai masuk ke tas yang penuh barang kalian pun, tenang, laptop ini tangguh kok, kagak manja bro. Kemudian kalau kita lihat dari keyboardnya, ini tipe yang quiet ya guys, jaraknya tuh pas banget, 1,4 mm. Nggak berisik pas lo lagi ngetik di perpus nih. Dan lo lihat deh, ada tombol Copilot khususnya. Tinggal pencet sekali, AI itu langsung siap buat bantuin kalian. Touchpad-nya juga luas banget dan responsif nih. Gak perlu bawa mouse tambahan pun, ini udah enak banget ya guys. Dan udah include sama numpad-nya juga nih di mousepad-nya. Kemudian ada poin yang paling penting banget nih guys. Biasanya laptop tipis tuh kan maksa banget lu beli dongle. Tapi Asus ini tidak sama sekali brother. Di sisi kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A. Di sisi kanan, ini dia nih yang gue sebut surganya bro. Karena ada satu USB 4.0 Gen 3 Type C yang kencang banget up to 40 Gbps. Dan udah support display sama power delivery juga. Gak cuma itu ya, masih ada lagi nih satu USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI 2.1 TMDS, dan satu jack audio 3,5 mili. So, lu mau presentasi ke proyektor ataupun transfer file gede, tinggal colok aja bray. BTW di bagian layar laptop ini guys, udah pakai 14 inci Asus Lumina OLED. Tentunya dengan resolusi WUHGA 1920x1200. Nah mungkin banyak yang nanya nih, Bang kenapa resolusinya itu nggak 3K? Guys, dengerin ya, untuk ukuran layar 14 inci, ini tuh udah cerdas banget, bikin hemat baterai, dan ukuran pixelnya itu nggak bakal kelihatan kok, alias kasat mata. Menurut gue pribadi, ini secara layar udah tajam juga bro. Terus warnanya bagaimana bang? Slow bro, udah 100% DCI-P3. Buat ngedit foto ini aman, buat nonton Netflix hitamnya juga true black loh. Kontrasnya pun udah 1 juta banding 1. Kalau lu lihat adegan malam di film, lu bakal bisa bedain tuh mana bayangan sama background hitam pekatnya. Kemudian peak brightness-nya udah di angka 600 nits. Jadi lu kerja di pinggir jendela kafe yang terang pun, layarnya tuh nggak kalah, masih aman bro. Anyway, sedikit cerita aja nih. Gue tuh tipe orang yang kalau di depan laptop cukup lama ya guys. Kadang tuh bisa nyampe 5 jam atau lebih. Apalagi nih ya, pas gue bikin script ataupun reading. Nah senangnya gue, Asus tuh ngasih teknologi yang bisa ngurangin blue light sampai 70%. Dan hasilnya pun, mata gue tuh jadi nggak gampang perih. Atau kadang suka berpasir pas malam hari. So gue rasa cocok banget sih guys buat jadi investasi kesehatan mata kalian di jangka panjang bro. Lanjut, sekarang ayo kita bedah jeroannya nih. Ini laptop tuh pakai AMD Ryzen AI 7445. Arsitekturnya baru ya, namanya tuh Gorgon Point. Dia tuh punya 6 core dan juga 12 thread. Kecepatan boostnya guys nyampe 4,6 GHz. Nah buat buka XL ribuan baris, kemudian multitasking Chrome 30 tab sambil dengerin Spotify, enteng banget bray. Di part kali ini mungkin kalian nanya, Bang bukannya nih laptop tuh pakai AMD Ryzen 8000 series? Itu yang tahun kemarin bro. For your information nih, seri produk ini tuh ada 3 jenis prosesor. Mulai dari Ryzen 7 8840HS, Ryzen AI 7350, sama yang ini nih, pakai Ryzen AI 7445. Dan buat yang nggak tahu, Ryzen AI 7445 ini guys, arsitekturnya tuh pakai Zen 5 ya guys. Kalau versi Ryzen yang 8840HS itu pakai Zen 4. Jadi ini lebih efisien banget guys dayanya, sama lebih baik lagi bro. Nah ini dia nih yang bikin dia dapat gelar Copilot plus PC. NPU di dalamnya itu punya performa 50 TOPS. Kok bisa ya laptop setipis 14,9 mm ini punya NPU AI dengan kekuatan 50 TOPS? Ya ini guys, salah satu keuntungan pakai Ryzen 7 445 bro. Diperkuat juga sama NPU XDNA 2 yang ternyata tuh bisa ngasilin performa sampai 50 TOPS buat urusan per AI-an guys. Dan usut punya usut, ternyata Microsoft tuh punya syarat khusus loh buat ngejalanin AI on device-nya mereka guys. Minimal itu skornya harus 40 TOPS.
Dan laptop ini udah ngelewatin guys, karena punya 50 TOPS. Kata gue mah ini dibantu AMD sih guys, karena GPU-nya itu pakai AMD Radeon 840M. Tapi lo orang jangan harap main cyber rata kanan di sini guys. Tapi kalau buat main Valorant, Dota 2, ataupun edit video pendek buat TikTok ataupun CapCut PC, ini lebih dari cukup banget guys. Semuanya tuh halus pisan lah. BTW di video sekarang guys, gue nggak bakal kasih angka-angka doang ataupun teori ke kalian. Tapi gue bakal bener-bener nguji, kira-kira si kecil-kecil dan si tipis cabai rawit ini guys bakal setangguh apa. Dan berikut hasil pengujian benchmarknya bro. Pas gue tes pakai Cinebench R23, skornya tuh bikin gue excited ternyata guys. Udah gitu buat ukuran laptop 1,2 kg, suhunya tuh stabil banget ternyata. Dan throttlingnya tuh minim bro. Artinya ya, sistem pendinginan Asus di sini tuh bukan kaleng-kaleng. Di 3D Mark, skornya juga menurut gue nih stabil guys. Dan gue rasa kalau misalkan lo pekerja kreatif ataupun profesional, laptop ini tuh masih layak banget bro. Terus gue coba juga nih kemampuan AI-nya secara mandiri, kayak aktifin Windows Studio Effect sambil meeting plus nyalain live caption. Dan di saat yang sama, gue tuh minta co-creator di Paint buat generate gambar aset presentasi. Lo lihat sendiri deh di Task Manager, pas tugas AI ini jalan, NPU-nya tuh kerja keras, bukan CPU-nya. Ini bukti nyata ya, kenapa 50 TOPS itu krusial banget. Laptop nggak jadi panas, fan tuh nggak berisik kayak lu naik pesawat pas lagi lepas landas, dan lu tetap bisa lanjutin ngetik dokumen tanpa ngerasa ada lag sama sekali, bray. Ini yang gue sebut efisiensi masa depan, bro. Nah, kalau kita ngomongin masalah efisiensi, soal baterainya, Doski ini punya 75 Wh guys. Dan diklaim sama pihak Asus, itu bisa bertahan sampai 20 jam. Bagaimana nih sama realitinya, bro? Sebagai contoh, untuk kerja kantoran standar dengan WiFi nyala, gue tuh dapat sekitar 14-16 jam. Itu udah luar biasa banget sih menurut gue. Lu berangkat pagi, nggak ngebawa charger, lu pulang sore, baterainya tuh masih ada sisa buat lu nonton YouTube. Chargernya pun kecil guys, 65 watt USB-C, praktis banget lah buat masuk kantong jaket kalian. Jujur gue harus apresiasi Asus di sini guys. Dengan semua fitur pinter dan juga performa yang dikasih ya, lu masih dapat 3 tahun garansi global, dan yang paling pentingnya lagi nih ya, ada 3 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Terus kalau misal aja laptop lu ketumpahan kopi, kalau nggak jatuh, itu laptop pecah. Kalau gue, karena Asus tuh cover 100% biaya perbaikan dan juga jasa guys. Menurut gue pribadi, ini tuh peace of mind banget sih bro. So, kesimpulannya kira-kira laptop ini tuh cocoknya buat siapa? Kalau menurut gue pribadi ya, ini laptop cocok banget buat lo semua yang mungkin butuh mesin ringan untuk tempur gitu guys. Kemudian layar yang cerah untuk konten, dan yang pasti siap masuk ke era AI yang makin masif. Makanya langsung takis aja guys, seperti biasa, link pembeliannya udah gue taruh di kolom description. Memang, sebenarnya menurut gue juga ini bukan laptop yang kencang-kencang banget gitu guys buat main game. Tapi, kalau untuk kerja harian kalian, menurut gue udah perfecto banget. Gue mau pamit. Assalamualaikum.